وبركاته. الحمد لله الذي رفع قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الأخرى، وأسرى به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى فعظم بذلك فخرا. وقدمه جبريل فصلى بالأنبياء والمرسلين ليعلم به أنه الإمام الأعظم وأنه في ذلك المقام أحرى. ثم رقى إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، فظهر لمستوى سمع فيه صريف الأقلام ورأى من آيات ربه الكبرى. ثم تجلى له وخاطبه وثبت فؤاده وأعطاه سؤله فعظم له بذلك أجرا. فسبحانه من إله نزه نفسه بنفسه في مقام الإنباء عن الإسراء، فقال جل ذكره وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال في آيات أخرى: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. Yang saya muliakan, yang saya hormati para habaib, para alim ulama, para tuan guru, para asatiz, para umarok dan hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Ketua Masjid Jami' Ta'limul Huda beserta anggota dan Ketua Panitia Peringatan Peristiwa Isra wal Mi'raj tahun 1444 Hijriah. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur hadirin. Banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita sehingga saking banyaknya, kata para ulama, begitu banyaknya, saking banyaknya kita tuh hampir-hampir merasa enggak punya nikmat, enggak merasakan adanya nikmat. Karena terlalu banyak, saking banyaknya nikmat tersebut, sudah gak bisa dihitung lagi. Maka di antara nikmat-nikmat tersebut ada nikmat yang paling agung dalam kehidupan kita. Tentunya sama-sama kita ketahui, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Dua nikmat ini Bapak Ibu sekalian, ini akan kita rasakan kemanfaatannya yang begitu luar biasa. Ketika kapan? Bukan ketika kita di dunia, belum terlalu terasa. Mungkin sudah ada rasanya, tapi nanti rasanya tuh betul-betul ini nikmat yang luar biasa, nikmat yang sangat agung nanti kalau sudah semuanya ke akhirat. Itu dalam riwayat Sayyidina Abu Bakrah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Idza jatama'a ahlun nar fin nar wa ma'ahum ma sya'allahu min ahlil qiblah." Kelak ketika hari kiamat, ketika ahli neraka sudah berada dalam neraka, ternyata di dalamnya juga ada orang-orang Islam di dalam neraka. Ada orang-orang ahli qiblah, maksudnya orang Islam juga ikut masuk dalam neraka. Maka orang-orang kafir yang di dalam neraka melihat orang Islam kok juga ikut dalam neraka, mereka mengatakan, "Alastum muslimin?" Bukannya kalian ini orang Islam dulu ketika dunia? Maka orang-orang Islam itu menjawab, "Bala, kanat lana dzunubun fa ukhidna biha." Kami orang Islam, kami masih punya dosa sehingga kami harus transit dulu ke neraka.
Nah, ketika mendengar itu Bapak Ibu sekalian, orang-orang kafir itu langsung ngenyek, kata orang Jawa, ngejek dia, meremehkan. Ma aghna ankum islamukum wa qad sirtum ma'ana finnar. Alangkah bergunanya kamu jadi orang Islam. Ternyata ujung-ujungnya masuk neraka juga, kata orang-orang kafir ketika itu. Maka ketika itu Allah mendengar ucapan orang-orang kafir itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat agar mengeluarkan semua orang-orang yang ada di dalam neraka yang di hatinya ada iman. Semua orang Islam tanpa terkecuali semuanya dikeluarkan, kata Allah. Falamma ra'al kufaru dzalik, ketika orang-orang kafir menyaksikan begitu banyak orang-orang Islam dikeluarkan dari neraka, baru mereka mengatakan, ya laitana law kunna muslimin. Aduhai, coba dulu ketika hidup di dunia jadi orang Islam sama kayak mereka. Fanukhraju kama ukhriju, sehingga kita akan keluar dari neraka ini sebagaimana mereka juga keluar. Maka ketika menceritakan ini, Rasulullah membacakan ayat kedua dari surah Al-Hijr. Rabbana yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Banyak sekali orang-orang kafir ketika hari kiamat mereka berandai-andai, law kanu muslimin, sekiranya dulu jadi orang Islam. Jadi orang Islam itu sudah anugerah terbesar dalam hidup kita. Nah, kemudian di antaranya pula ada nikmat yang agung Bapak Ibu sekalian. Sudah jadi orang Islam, orang beriman, kita dipilih lagi jadi salah satu umatnya Rasulullah SAW. Ini nikmat yang juga nikmat yang agung, nikmat yang besar. Dalam tafsir Al-Qurtubi, Imam Qurtubi menceritakan itu suatu ketika Rasulullah SAW beliau pulang dari perang Tabuk bersama para sahabat. Ketika beliau pulang, sampai di tempat yang banyak bebatuan di dekat bukit. Nah, ketika itu dengar suara mengucapkan seperti ini, Allahumma ja'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, jadikan aku salah satu dari umatnya Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah aku salah satu dari umatnya Muhammad. Terdengar jelas ketika itu Nabi berserta sahabat. Maka Rasulullah perintahkan kepada Sayyidina Anas, coba cari sumber suara ini. Di mana suara itu berada? Maka Bapak Ibu sekalian, Sayyidina Anas akhirnya dicari, didekati mana sumber suara. Ternyata ketemu. Didapati ada sosok makhluk yang sangat luar biasa besarnya. Lagi duduk, pakaian putih, jubah putih, sorban putih, bahkan disifati sebagian jenggotnya juga putih, sangat-sangat tinggi. Bukit ketika itu hampir jejak, nempel dengan dagunya. Kata Imam Qurtubi, wa tuluhu 300 zira'. Tingginya laki-laki itu 300 hasta. Berarti kalau 1 hasta setengah meteran kurang lebih berarti 150 meter tinggi orang itu. Masya Allah, tinggi sekali orangnya, raksasa besar. Maka dia lihat Sayyidina Anas datang, namanya kecil kan, dia lihat. Memang penciptaan manusia ini semakin kecil, kayak kita nih jadinya. Dari Nabi Adam 60 hasta terus mengecil. Kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi, falam yazilil khalqu yanqusu hatta al-an. Penciptaan manusia semakin mengecil sampai sekarang. Dulu besar orangnya. Maka dia tanya, anta Rasulullah Nabi SAW, engkau ini utusannya Muhammad? Maka Sayyidina Anas menjawab, betul, saya utusan Rasulullah Nabi Muhammad. Tuhan siapa? Maka laki-laki itu mengatakan, aku adalah Ilyas. Aku siapa? Nabi Ilyas. Sampaikan kepada nabimu, di sini ada saudaranya Ilyas. Masya Allah, seorang nabi, Bapak Ibu sekalian, yang mana tidak ada makom kedudukan di sisi Allah yang lebih mulia, lebih tinggi daripada kedudukan menjadi seorang nabi. Itu saja masih berkeinginan menjadi salah satu umatnya Nabi Muhammad SAW. Berarti luar biasa umat Nabi Muhammad ini.
Sehingga Nabi terdahulu pengen jadi salah satu umatnya Nabi Muhammad. Kita tidak pernah bermimpi, tidak pernah berandai-andai ketika masih dalam perut ibu kita. Ya Allah, jadikan saya umat Nabi Muhammad. Tidak pernah. Tidak ada keinginan juga. Tapi dengan kehendak Allah, Allah pilih kita jadi salah satu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini rasakan betul di hati kita, rasa syukur yang mendalam di hati kita. Alhamdulillah dijadikan umat Nabi Muhammad. Apa istimewanya umat Nabi Muhammad itu? Banyak istimewanya Bapak Ibu sekalian. Itu diceritakan dulu zaman Bani Israel. Disebutkan ciri-ciri umat akhir zaman itu, mereka punya ciri-ciri sifat mereka. Sebelum makan berlumuran dosa, selepas makan dosanya habis. Loh, umat apa kayak gitu tuh? Enak betul. Mereka tuh ciri-cirinya sebelum makan berlumuran dosa, selesai makan dosanya habis. Lah, itu umat kayak mana itu? Luar biasa umat seperti itu. Sebutkan, ya Allah, kata Nabi di zaman itu, umat mana itu? Itulah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man akala ta'ama faqal alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang makan, selesai makan mengucapkan kalimat ini, alhamdulillahilladzi at'amani hadza, segala puji bagi Allah, zat yang telah memberikan aku makanan ini, wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, dan memberikan aku rizki terhadapnya tanpa kekuatan dan daya dariku, maka orang tersebut diampuni dosa-dosa yang telah lalu, bersih dari dosa. Tentunya ya dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar harus ada syarat-syarat tertentu, harus bertobat. Inilah keistimewaannya umat Rasulullah. Makan enak, sebelum makan dia masih punya dosa. Sudah makan kenyang, ucapkan kalimat itu, dosanya habis. Luar biasa umat Nabi Muhammad ini. Sangat-sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sudah sepatutnya kita pada malam hari ini bergembira. Kita mengenang bagaimana perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita juga berharap kelak pada hari kiamat mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Dengan terutama pada malam hari ini, mari sama-sama kita mulai dengan mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang paling berjasa terhadap diri kita Bapak Ibu sekalian melebihi Rasulullah. Hatta orang tua sekalipun, Rasulullah adalah yang paling berjasa. Rasulullah satu-satunya orang yang paling berjasa dalam kehidupan kita. Sebab Rasulullah lah yang menjadikan kita semua bisa hadir di sini. Duduk bareng, memperingati peristiwa Isra Mi'raj di masjid, baca Quran, dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, kemudian saling bersilaturahim, saling kasih sayang satu sama lain. Ini sebab Rasulullah. Coba bisa dibayangkan, direnungi. Kalau nggak diutus Rasulullah, nggak ada Nabi, kira-kira sekarang kita lagi ngapain? Mungkin sibuk dengan masing-masing. Mungkin sedang lagi duduk-duduk di bawah pohon besar, nyembah pohon, nyembah kuburan, nyembah bebatuan dan lain-lain semacamnya. Tapi sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hadir di tengah-tengah dunia ini, akhirnya kita selamat Bapak Ibu sekalian. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau menyabdakan, siapa yang berterima kasih, bisa dikatakan ungkapannya berterima kasih, merasa Rasulullah punya jasa kepadanya sehingga dia terlontar kata-kata memohonkan kepada Allah agar Allah membalas ini jasa beliau yang begitu besar. Janji Rasulullah kepada orang ini dalam riwayat Imam Tabarani, Sayyidina Abdullah bin Abbas meriwayatkan Rasulullah bersabda, "Man qala jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu faqad at'aba 70 katiban alfa sabah." Siapa yang mengucapkan ini, kata Rasulullah, mengucapkan apa? Jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu. Semoga Allah memberikan balasan untuk kami kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dari kami. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan kepada beliau dengan balasan yang layak untuk beliau, yang hanya Allah saja yang tahu. Karena begitu besar jasanya, ya Allah berikan balasan jasa baginda Nabi yang begitu besar dari kami. Siapa yang mengucapkan ini, kata Rasulullah, faqad as'aba sab'ina katiban al-fasabah. Sungguh dia telah membuat capek 70 malaikat pencatat amal selama 1000 hari, kurang lebih 3 tahun. 3 tahun baru selesai nulis pahala orang ucapkan ini. Nulisnya bukan satu malaikat. Berapa? 70 malaikat bareng-bareng nulis pahala orang ucapkan ini. Berapa lama? Bukan sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. 1000 hari. 3 tahunan kurang lebih. Baru selesai. Itu baru sekali. Kalau 2 kali gimana? Betul-betul capek malaikatnya. Makanya dulu ada seorang ulama namanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, waliullah. Beliau mengatakan dalam kitabnya Lawaqihul Anwar Al-Qudsiyah fi Bayanil Uhudil Muhammadiyah, beliau mengatakan termasuk wirid saya yang saya dawamkan, yang saya jaga, jazallahu anna sayyidana Muhammadan ma huwa ahlu, pagi dan sore. Maka ini sama-sama boleh kita baca nih Bapak Ibu, jadikan wirid kita. Karena ini warid dari Rasulullah, jadi tidak masalah. Ijazahnya langsung dari Rasulullah, karena kita umatnya Nabi. Ini Nabi yang bersabda. Jadi amalannya kelihatan sedikit, tapi pahalanya luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang agak loyo-loyo gimana gitu, nggak semangat amal tuh, coba amalkan yang kayak ginian. Jangan sampai catatan amalnya itu sedikit. Harus punya amalan-amalan seperti ini. Doa makan tadi, kita ini banyak dosa. Amalkan doa makan tadi, selepas makan tadi, nanti dosanya bersih. Kita ini sedikit amalannya, amalkan yang tadi, simple ngamalkannya, tapi pahalanya luar biasa. Semua bersedia insyaallah, niat amalkan. Bapak Ibu hadirin wal hadirin mulkan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita memperingati peristiwa Isra wal Mi'raj, di antaranya adalah untuk mengenang kembali masa-masa di saat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam memperjuangkan agama ini begitu susah, begitu sakit dalam perjuangan beliau. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dalam kitabnya Al-Anwarul Bahiyah beliau mengatakan, peristiwa Isra wal Mi'raj ini Bapak Ibu sekalian, ini sepakat para ulama terjadi selepas Rasulullah diutus menjadi seorang nabi. Tetapi kapan terjadinya? Kapan terjadinya enggak sepakat ternyata. Bukan 27 Rajab. 27 Rajab itu mayoritas ulama yang berpendapat 27 Rajab, tapi secara pasti kapan terjadinya enggak ada sepakat ulama. Ikhtilaf di kalangan mereka. Ada mengatakan bahkan bulan Rabiul Akhir yang kemarin, bulan lalu. Seperti Imam Al-Harbi, Imam Tabari bulan Syawal nanti 3 bulan ke depan, Ibnu Sa'ad bulan Ramadan nanti sebulan lagi. Jumhur mayoritas ulama 27 Rajab. Nah, jadi enggak sepakat terjadinya kapan itu enggak sepakat. Adapun harinya, kalau hari peristiwa Isra wal Mi'raj itu baru sepakat kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani bahwasanya hari peristiwa Isra wal Mi'raj itu adalah hari Itsnain. Hari Senin. Kata beliau hari Senin itu, Bapak sekalian, ada 5 kejadian agung pada hari Senin. Pertama, lahirnya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hari Senin. Yang ketiga, wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah hari Senin. Kemudian di Isra dan Mi'rajkannya Rasulullah pada hari Senin. Jadi kalau untuk hari kata Sayyid Muhammad sepakat para ulama harinya hari Senin. Nah, peristiwa Isra wal Mi'raj ini di samping takriman memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sebagai tasliyah, pelipur lara Bapak Ibu sekalian. Menghibur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat-saat Nabi dalam keadaan kesedihan. Coba bayangkan, ini pelajaran hidup kita ini. Kan temanya kita mengambil pelajaran kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makhluk yang paling sempurna, zahir batin yang paling dicintai Allah, disayang Allah, pimpinannya seluruh orang-orang takwa. Coba bayangkan.
dalam hidup beliau juga mengalami kesedihan. Berarti kata para ulama ini menunjukkan bahwasanya selagi kita hidup di dunia, memang dunia ini tempatnya bersedih, tempatnya masalah. Gak ada satupun manusia yang gak punya masalah. Sealim apapun dia, sesoleh-soleh apapun dia, mesti punya masalah. Mesti punya masalah. Jadi jangan bermimpi, jangan berhayal kita berkeinginan gak ada masalah dalam hidup ini. Itu mustahil itu. Hanya saja kata para ulama, orang-orang takwa punya masalah diberi jalan solusi sama Allah. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Orang-orang yang takwa Allah berikan jalan keluar dari setiap permasalahannya. Punya masalah? Punya masalah. Jangan kira tuh orang-orang dulu, tuan guru nggak punya masalah. Punya masalah mereka. Jangan merasa kita sendiri yang hidup sumpek yang punya masalah dunia ini. Semua punya masalah. Yang kecil, yang besar, yang muda, yang tua, pejabat, rakyat biasa, punya masalah semua. Memang hidup ini seperti itu. Hidup kita ini dua aja keadaannya Bapak Ibu sekalian. Kalau nggak harus bersyukur, bersabar. Dua itu aja. Susah, senang. Miskin, kaya. Yang penting dua sikap ini, dan yang ketiga harus kita miliki. Harus bersyukur ketika senang, bersabar ketika diuji, kemudian harus ridho, harus pasrahkan hati kita, terima atas keputusan Allah apapun yang diberikan kepada kita. Jangan ada semacam mangkel, nggak terima. Oh, bahaya ini. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, "Man lam yashkur ala na'mai wa lam yasbir ala balai wa lam yarda ala qada'i falyatlub lahu rabban siwa'i wal yakhruj min baini samai wa ardi." Siapa yang tidak mau bersyukur ketika dikasih kesenangan, dikasih nikmat tidak mau bersyukur, kemudian diberikan ujian tidak mau sabar, kemudian diberikan ketetapan oleh Allah macam-macam yang terjadi pada dirinya, tidak mau ridho atas keputusan Allah, maka kata Allah, silakan dia cari Tuhan selain aku. Silakan dia cari Tuhan selain aku dan keluar dari bawah langitku dan di atas bumiku. Cari tempat selain di bawah langit dan di atas bumi. Jangan hidup di bawah langitku dan di atas bumiku, kata Allah. Jangan bertuhan denganku. Kalau nggak mau bersyukur dan bersabar dan ridho atas takdir yang Allah tetapkan. Maka saya dulu ingat pesan guru saya, hidup ingin tenang dalam artian nggak terlalu sumpek, jangan sampai stres, harus punya sikap ridho dengan takdir. Sudah nyaman dari. Tapi kalau melawan, hati itu mangkel, tidak terima dengan ketetapan Allah, baik sudah, mesti sumpek hidup. Tetapi ketika diberikan apapun, senang, susah, menyedihkan, menyenangkan, pahit, manis, kok dia ridho, lapang hatinya, sudah, orang ini orang yang paling enak hidupnya di dunia. Sikap kita itu harus ridho. Apapun keputusan Allah, istri kok dikasih kayak gini, udah ridho aja. Ada yang suaranya dikasih merdu, ada yang enggak, ridho aja. Ada yang tampan, ada yang jelek, ridho aja sudah. Hidup di dunia ini memang seperti itu. Kita memang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sendiri juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tahun 10 kenabian kurang lebih, beliau diuji oleh Allah, diberikan ujian oleh Allah, ditinggal wafat oleh orang-orang yang beliau cintai. Paman beliau Abi Thalib dan istri beliau Sayyidah Khadijatul Kubra. Sedih beliau. Karena ini orang-orang yang berpengaruh dalam perjuangan beliau, melindungi beliau di dalam perjuangan. Sehingga ketika kedua orang ini meninggal, terutama paman beliau meninggal, Nabi sering disakiti, sering diganggu oleh orang-orang kafir Mekah, orang-orang musyrik Mekah. Kenapa dikatakan musyrik Mekah, bukan kafir? Karena kata guru saya, Romo Kiai Musairon, beda musyrik dan kafir itu. Kalau kafir itu tidak nerima, tidak ada mengakui adanya Tuhan. Orang musyrik yang zaman Nabi itu mereka sekelas Abu Jahal itu tahu Allah. Hanya dia musyrik menyebutkan. Dia nyembah berhala. Kalau kafir itu tidak nerima, tidak mengimani keberadaan adanya Allah. Tapi kalau musyrik masih
Cuman mensekutukan. Asyraka yusyriku isyrakan wa musyrakan fahuwa musyrikun. Mensekutukan. Mereka mengatakan ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang musyrik Mekah, kami ini nyembah berhala bukan apa-apa. Tujuannya tetap supaya berhala ini mendekatkan kami kepada Allah lebih dekat. Makanya sebutannya yang paling cocok di zaman Rasulullah bukan orang kafir tapi musyrik. Karena mereka ini orang-orang yang percaya adanya Allah tapi mensekutukan Allah. Wala in sa'atahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Muhammad, kalau engkau tanya kata Allah kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, pasti mereka jawab Allah yang jawab, yang menciptakan langit dan bumi. Gimana mereka sekutukan Allah? Ada makhluk-makhluknya yang masih punya andil yang mendatangkan manfaat dan madarat menurut mereka. Tuhan ini Lata, Uzza, Manat itu. Maka mereka orang-orang musyrik Mekah. Nah, mereka berani terang-terangan menyakiti Rasulullah SAW selepas ditinggal wafat paman beliau. Maka baginda Nabi pun akhirnya punya keinginan untuk hijrah ke Taif. Nah, ini juga sikap kita nih. Kalau merasa di kampung nggak nyaman, di suasana lingkungan nggak bisa ngamalkan agama, ini arahannya harus cari tempat yang bisa kita nih selesa mengamalkan agama. Jangan berkutat di situ aja. Nanti nggak bisa ada hujah di hadapan Allah. Disebutkan dalam surah An-Nisa. Mereka ketika ditanya oleh para malaikat, qalu fima kuntum? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Kamu kenapa tidak bisa mengamalkan agama di tempatmu? Kami ini orang-orang yang lemah. Mayoritas sekitar kami itu orang-orang tidak beriman, orang-orang tidak beres. Jadi kami tidak bisa mengamalkan agama. Dijawab ketika itu, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Loh, kamu nih nggak mikir apa? Bukankah bumi Allah luas sehingga kamu bisa hijrah pindah ke tempat yang bisa kamu ngamalkan agama? Kok masih saja pengen di situ? Jelas-jelas nggak bisa ngamalkan agama karena kamu nih nggak kuat, nggak mampu di situ. Cari tempat yang kita bisa ngamalkan agama. Tapi kalau terbilang alhamdulillah, insyaallah tempatnya bisa semua ngamalkan agama. Ini pelajaran untuk kita. Kalau kita tidak mampu mengamalkan agama di suatu tempat, lingkungan yang kurang mendukung, nanti kalau ditanya Allah, jangan pula beralasan, tidak bisa ya Allah, orang sekitar saya semuanya nggak puasa, saya akhirnya nggak puasa juga lah, sendirian saya. Oh, itu tidak bisa tuh. Dibantah sama Allah. Emang bumi Allah cuma di situ aja? Masih luas bumi Allah. Alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas? Bisa aja kamu pindah hijrah tempat itu. Rasulullah ketika di Mekah kurang mendapat dukungan mengamalkan agama, menyebarkan agama, beliau pindah. Ingin pindah ke Taif. Karena Taif ini kampungnya subur. Kampungnya subur, harapannya mudah-mudahan nih orang Taif bisa nerima nih. Karena biasanya karakter suatu masyarakat itu pengaruh dengan cuaca lingkungannya. Kalau tandus kayak orang-orang Mekah gitu, orang-orang Arab itu wataknya agak lebih keras, karena terpengaruh dengan cuaca di tempatnya itu. Kalau yang agak ayam-ayam, hijau, hijau royo-royo itu biasanya orangnya pun enak. Makanya Indonesia ini paling disenangi orang-orang luar negeri sana. Karena orang Indonesia ini ramah-ramah, bagus-bagus akhlaknya itu. Karena memang cuaca alam Indonesia ini lebih adem. Nah, Taif itu juga Nabi berharap berangkat sana untuk dapat sambutan. Ketika sampai di sana hadirin, ternyata harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Nabi justru mendapat perlakuan lebih buruk lagi. Beliau diusir, bahkan dibentak dan disoraki oleh anak-anak kecil mereka. Itu yang ngusir bukan hanya sekedar ngusir, tetapi sambil dilempari batu, disuruh anak-anak kecilnya menyorak-nyoraki. Bisa bayangkan nggak bagaimana perjuangan Rasulullah ketika itu susah payahnya? Dipermalukan oleh orang-orang Taif. Ketika itu dilindungi tubuh baginda Nabi oleh seorang sahabat, anak angkat beliau bernama Zaid bin Harithah. Maka nggak heran ya kalau Sayyidina Zaid ini punya keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata inilah orangnya yang dulu melindungi kekasihnya ketika diberlakukan yang tidak baik ketika beliau berdakwah ke Taif.
Sayyidina Zaid. Apa anugerah yang Allah berikan di antaranya, keistimewaan kemuliaan Allah berikan kepada Sayyidina Zaid, Bapak Ibu? Dalam Al-Quran kita cek dari Al-Fatihah sampai An-Nas 30 juz 114 surah, tidak ada satupun nama umat Nabi Muhammad yang dicantumkan dalam Al-Quran kecuali Sayyidina Zaid. Siapapun tidak ditetapkan dan disebutkan namanya di dalam Al-Quran selain Sayyidina Zaid sampai hari kiamat. Hanya Sayyidina Zaid yang namanya disebut Allah secara sharih. Zaid disebut Allah, dibaca sampai hari kiamat. Karena memang luar biasa. Di saat-saat Rasulullah diberlakukan yang tidak baik, dilempari batu, beliau melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 37. Falamma qadha Zaidun minha wa tara zawwajnakaha. Ketika Zaid, kata Allah, disebut langsung dengan namanya. Sayyidina Abu Bakar disebut tapi cuma sebagai sahabat gitu. Tapi bukan berarti ini Abu Bakar di bawah Sayyidina Zaid keutamaannya, tidak. Ini maziyah yang Allah berikan kepada Sayyidina Zaid. Tetap istimewa, afdal di antara seluruh para sahabat ya Sayyidina Abu Bakar di seluruh para sahabat. Hanya saja Sayyidina Zaid dapat keistimewaan ini. Beliau dilindungi ketika itu, akhirnya Nabi keluar dari Taif, itu singgah di bawah pokok pohon kurma milik Syaibah dan Utsbah. Di situ beliau kecapean, kesakitan, sudah diberlakukan kasar sama orang-orang Taif, maka Rasulullah berdoa ketika itu. Doanya luar biasa itu, menyayat perasaan itu. Pengaduan seorang kekasih, seorang hamba Allah, utusan Allah kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma ilaika ashku dhufa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Allah, aku adukan kepadamu betapa tiada berdayanya diriku, lemahnya kekuatanku dan hinanya diriku dalam pandangan manusia. Ya Arhamar Rahimin, anta Rabbul Mustad'afin wa anta Rabbi. Ya Allah, zat yang kasih di antara yang maha kasih, zat yang paling mengasihi di antara yang mengasihi. Engkau Tuhannya orang-orang yang tertindas, Engkau adalah Tuhanku. Ila man takiluni ila ba'idin yatahajjamuni am ila aduwin mallaktahu amri. Kepada siapa lagi diri ya Allah? Di Mekah diusir oleh kaumnya, di Taif diusir, lempari batu oleh kaumnya. Maka kata Rasulullah, ila man takiluni ya Allah, kepada siapa lagi jiwa ini, diri ini Engkau serahkan ya Allah. Ila ba'idin yatahajjamuni, apakah kepada orang-orang asing, orang yang jauh, yang mereka bermuka masam, yang menyerang, menyakitiku. Amila aduin mallaktahu amri, atau Kau serahkan diriku kepada musuh-musuhku yang akan menguasai diriku. Illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali ya Allah. Selagi Engkau tidak marah denganku ya Allah, tidak murka denganku ya Allah, kata baginda Rasul, aku tidak pedulikan itu semua. Masya Allah, tidak masalah ya Allah. Dihinakan, dicaci maki, diusir, disakiti, dilempari batu sampai berdarah kaki saya ya Allah, selagi Engkau tidak marah dengan saya, itu tidak menjadi masalah bagi saya, tidak saya pedulikan ya Allah. Nah, ini pelajaran penting juga untuk kita dalam kehidupan kita ini. Prinsipnya itu aja, yang penting dengan Allah aman, yang penting Allah tidak murka. Urusan manusia di sekitar kita ini senang tidak senang, menyakiti atau mencaci, mencibiri, menggunjing kita hari-hari sampai ke telinga pedas, sakit minta ampun dengarnya, tidak masalah. Yang penting bagaimana kita terus memperbaiki hubungan dengan Allah. Allah tidak marah dengan kita. Seluruh manusia marah tidak masalah. Kasarannya seperti itulah. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Illam yakum bika alayya ghadabun fala ubali. Selagi Engkau tidak marah ya Allah, fala ubali, aku tidak pedulikan itu semua. Serahkan kepada siapapun diri ini, kepada musuhku yang menyakitiku atau kepada orang-orang asing yang bermuka masam menyerang diriku, aku tidak peduli ya Allah. Tidak masalah. Yang penting Kau ridho, Kau tidak marah dengan saya. Ini prinsip hidup betul ini. Pokoknya kalau dengan manusia itu tidak usah terlalu diambil pusing. Karena memang mustahil, kata Al-Imam Asy-Syafi'i, menjadikan semua orang senang pada kita itu satu kemustahilan. Kalau mau tahu, satu-satunya di antara perkara yang mustahil terjadi di dunia ini, itu menjadikan semua orang suka dan kita, senang dan kita, itu sangat-sangat mustahil. Tidak akan pernah terjadi kepada siapapun. Bayangkan Rasulullah kurang sempurna apa?
Banyak juga, ada juga yang tidak menyenangi. Apalagi kita, banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan. Maka terima saja. Yang penting bagaimana dengan Allah aman. Dengan Allah tidak ada masalah. Sudah. Simple hidup ini. Gitu aja. Yang penting Allah sayang, Allah ridho, Allah cinta, Allah tidak marah. Urusan dengan manusia, senang tidak senang, urusan lain. Tidak usah dipedulikan. Mau dipuji, mau disanjung, mau dihargai, mau diremehkan, direndahkan, tidak masalah. Tidak peduli. Tidak usah ambil pusing. Terserah. Yang penting Allah muji saya enggak? Di majelis para malaikatnya. Allah membangga-banggakan saya enggak? Di sisinya. Kalau Allah sudah membanggakan saya, sudah. Tidak ada artinya pujian-pujian seluruh dunia ini. Itu prinsip hidup kita. Maka Rasulullah ketika itu mengajarkan kepada kita seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, terus ketika beliau berdoa, turun malaikat Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika wa ma raddu 'alaika wa qad ba'atha ilaika malakal jibal litamurahu bima syi'ta." Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan kasar dari kaummu dan apa yang mereka lakukan kepada engkau. Itu malaikat penjaga gunung telah diutus untukmu agar engkau perintahkan kepadanya sesukamu. Dia akan menuruti apa saja kemauanmu. Maka malaikat penjaga gunung mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah. Ana malakul jibal, qad ba'athani ilaik." Aku malaikat penjaga gunung telah diutus oleh Allah kepada Tuhan, litakmurani bi amrika ma syi'ta, agar engkau perintahkan kepadaku sesuai keinginanmu. Wa in syi'ta an atbika 'alaihimul akhsyadin. Kalau engkau mau wahai baginda Nabi, wahai Muhammad, akan aku benturkan, aku hantamkan gunung Akhsyadin ini kepada penduduk Taif sehingga mereka rata dengan tanah semuanya. Bagaimana wahai Muhammad? Masya Allah, ditawarkan gitu. Sudah disakiti, diberlakukan dengan kasar, ditawari untuk balas dendam. Kasarannya gitulah, untuk membalas. Kira-kira kalau kita gimana? Alhamdulillah, nusratullah cepat datang. Ya, selesaikan. Kurang ajar, tidak tahu deh. Saya ini orang disegani di kampung saya. Kok malah gak dihargai saya di sini? Datang malaikat, "Hei, fulan, mau saya bantu? Saya hancurkan dia." Iya, hancurkan aja. Ini kalau orang-orang yang lemah imannya. Kalau Rasulullah tidak demikian. Rasulullah ini beda. Nabi rahmat. Maka beliau mengatakan, "Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yusyrik bihi syai'an." Jangan kau lakukan itu. Aku masih punya harapan, kata Rasulullah, agar Allah mengeluarkan dari tulang-tulang sulbi mereka, hamba-hamba yang kelak akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata betul sekarang orang-orang Taif semuanya beriman kepada Allah. Keturunan dari itu, orang yang dulu nyakiti Rasulullah itu, sekarang keturunannya beriman semua. Masya Allah, itulah Nabi kita, Nabi rahmat. Beda dengan Nabi-Nabi yang lain. Contohnya siapa? Nabi Nuh. Nabi Nuh itu tidak dikasih tawaran, tapi minta. Qala Nuhur Rabbi la tadharu 'alal ardi minal kafirina dayyara. Ya Allah, jangan sisakan satu pun orang kafir yang ada di muka bumi ini. Binasakan semua ya Allah. Tidak dikasih tawaran. Cuma minta langsung. Ya bagaimana hendaknya? Sudah Allah tetapkan memang dalam 12 itu. Memang sudah nggak ada jatah hidayah lagi. Nabi Nuh nggak salah, bukan salah. Tapi seperti itu Nabi Nuh memintakan kebinasaan seluruh kaumnya. Kalau Nabi sudah diberi pilihan oleh Allah, terserah Muhammad. Pengen dihancurkan, Allah ikuti. Tidak mau, tidak masalah. Memang Rasulullah SAW ini, Bapak Ibu sekalian, itu kata para ulama ada kesan seolah-olah kalau kita ingin tahu bagaimana Allah memperlakukan Nabi Muhammad itu, seolah-olah Allah itu nuruti maunya Nabi itu seperti apa. Begitulah kedudukan Rasulullah. Apa maunya Nabi sampai Nabi senang, Allah turuti. Itu disebutkan dalam surah Ad-Duha. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Sungguh kelak Tuhanmu akan memberikan kepadamu Muhammad sesuatu yang kau inginkan sampai engkau puas. Maka para keturunan Rasulullah termasuk Sayyid Muhammad Al-Baqir, beliau mengatakan, kami para habaib zuriyah Rasulullah Ahlul Bait
Kami cek seluruh ayat Al-Quran, tidak ada yang paling mengharapkan kami, ayat yang paling memberikan pengharapan melebihi ayat yang berbunyi ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Engkau akan diberi oleh Tuhan Muhammad sampai kau puas. Kenapa? Karena ketika Nabi diturunkan ayat ini, Rasulullah berkalam. Kata baginda Nabi, kalau demikian ya Allah, engkau memberikan itu kepadaku sampai aku puas, puasnya aku itu adalah jangan sampai ada satupun umatku tersisa tertinggal dalam neraka. Aku nggak akan puas ya Allah sampai seluruh umatku semuanya dimasukkan dalam surga. Itu puasnya aku. Berarti pasti diberikan oleh Allah, karena Allah sudah janji. Nah, Nabi itu seperti itu. Apa maunya Nabi sampai Nabi puas, Allah ikuti. Nabi Nuh ketika itu sudah dakwah berapa? 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi alfa sanatin illa 50 'ama fa akhadhahum at-tufan wa hum zalimun. Kami sudah utus kepada kaumnya Nuh kami utus kepada kaumnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 950 tahun. Dakwahnya itu bukan umur Nabi Nuh, kata mufassir. Nabi Nuh diangkat dalam riwayat umur 40-an. Selepas banjir bandang itu masih hidup 60 tahun. Jadi 1000 lebih itu. 1050-an umurnya Nabi Nuh. Dakwahnya yang disebutkan Allah itu 950 tahun. Dakwahnya. Berdakwah mulai dakwah itu selama 950 tahun. Pengikutnya berapa? Kurang lebih dalam riwayat ada mengatakan 80 orang sepasang 40 pasang. Masya Allah. Makanya doa langsung sudah. Memang tidak ada jatah hidayah lagi. Binasakan aja semuanya, jangan sisakan satu pun. Nabi jangan wahai malaikat, biarkan mereka. Aku masih ada harapan kelak dari keturunan mereka ada hamba-hamba Allah yang akan menyembah Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu sekalian dimulakan Allah Subhanahu wa taala, inilah sikap yang perlu kita contoh dari akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak mudah dendam, mudah memaafkan orang. Ini sikap ini penting. Karena kalaupun kita dendam, untungnya untuk apa itu? Tapi kalau kita memaafkan, apa janji Allah? Dalam surah An-Nur, فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Ayat ini asbabun nuzulnya ialah tawaran Allah kepada Sayyidina Abu Bakar untuk memberikan maaf kepada orang yang sangat kurang ajar, menyakiti hati beliau. Apa? Ketika di zaman baginda Nabi masih hidup, Sayyidah Aisyah, istri baginda Nabi, pernah dituduh berbuat miring, berbuat serong dengan laki-laki bernama Sofwan ibnu Mu'attal oleh Abdullah bin Ubay, pimpinannya munafik. Dalam riwayat cerita yang panjang itu, beliau bersama Rasulullah pulang dari perjalanan. Beliau pergi, keluar dari sekedumnya, buang qadaul hajat, balik-balik sudah nggak ada. Kaumnya sudah pergi. Karena yang pemandu bawa tandu ini nggak kerasa saking kurusnya. Sayyidah Aisyah akhirnya istirahat tertidur. Di belakang ada sahabat bagian mengunguti barang-barang, mungkin ada yang tertinggal dari kafilah. Namanya Sayyidina Sofwan ibnu Mu'attal. Ketemu istri baginda Nabi lagi tertidur di dekat pohon kurma. Maka ketika itu beliau diam, tidak berbicara sedikit pun, menjaga kehormatan Ummul Mukminin. Diderungkan itu unta, direndahkan, dinaikkan Sayyidah Aisyah. Beliau tidak memandang, kemudian tidak berbicara sedikit pun, menjaga betul kehormatan istri Rasulullah. Ketika sampai ke Madinah, langsung teriak Abdullah bin Ubay, "Loh, coba lihat istri Nabi kalian malam tadi telah bersama dengan laki-laki lain, selingkuh." Langsung heboh ketika itu. Hadisul ifki, berita bohong. Berita bohong terhadap istri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika itu yang termakan ucapan Abdullah bin Ubay, ada orang-orang yang beriman. 3 orang. Pertama, Sayyidina Hasan bin Sabit, penyairnya Rasulullah, Hasan bin Sabit. Yang kedua, Sayyidah Hamnah binti Jahash, kakak iparnya Nabi, istri Nabi yang bernama Zainab binti Jahash, ikut juga. Nah, yang ketiga ini yang gak enak ya.
Yang ikut menyebarkan berita itu adalah Mistah ibnu Utsasah. Mistah ini hari-harinya dia orang miskin, kehidupannya ditanggung oleh Sayyidina Abu Bakar, dinafkahi oleh Sayyidina Abu Bakar, karena memang masih famili. Hari-hari ketika anaknya putri Sayyidina Abu Bakar dituduh dengan tuduhan yang enggak, dia ikut menyebarkan. Kurang ajar betul ini. Kurang ajar. Sampai kurang lebih 50 harian, sebulan lebih itu enggak turun wahyu pembebasan terhadap Sayyidah Aisyah. Nabi sampai susah hati ketika itu. Madinah lagi heboh dengan berita istri baginda Nabi selingkuh. Wal'iyadzubillah. Maka turun ayat Quran membebaskan, mensucikan Sayyidah Aisyah, 10 ayat khusus untuk Sayyidah Aisyah. Masya Allah. Ketika itu yang paling memukul perasaan Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah apa, Bapak Ibu sekalian? Ketika itu sudah sebulan lewat, Nabi bilang, Sayyidah Aisyah lagi nangis dalam kamar. Beliau udah curiga, ini Nabi kok beda perlakuannya. Biasanya kalau saya sakit tuh agak lebih hangat sikapnya, lebih memanjakan. Ini giliran saya sakit kok biasa-biasa aja nih. Ada apa sebenarnya? Ternyata memang waktu balik di perjalanan itu beliau sakit langsung. Nah, dapat berita seperti itu lagi, langsung tambah sakit. Nabi datang, wahai Aisyah, ini sudah sebulan lebih, wahyu tidak turun terkait dengan engkau ini. Kalau memang kau melakukan, terus terang aja, tobat sama Allah. Tetapi kalau engkau enggak melakukan, loh, sampai sekarang Allah enggak kasih wahyu. Bagaimana kebenaran berita ini? Masya Allah, gimana perasaan Sayyidah Aisyah ketika itu? Satu-satunya suami yang paling dicintai mengatakan kata-kata seperti itu. Hancur perasaan beliau. Tidak bisa lidah ini keluh untuk menjawab. Abi, jawab. Abu Bakar, ayah beliau. Wahai ayahku Abi, jawab. Diam, Abu Bakar tidak bisa jawab. Kepada ibu beliau juga disuruh jawab, tidak bisa jawab. Masya Allah, langsung beliau menangis jadi-jadinya. Fasabrun jamil. Beliau mengatakan, aku hanya bisa bersikap seperti Nabi Yakub, bisa bersabar saja. Tidak lama selepas itu dalam majlis yang sama, tidak berselang waktu turun wahyu. Turun wahyu pembebasan tentang Sayyidah Aisyah. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabu syarran lakum bal wa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal itsm ila akhir, sampai satu halaman. Kalau Quran Mushaf Utsmani itu surah An-Nur pojok sebelahnya itu khusus kata para ulama pembebasan untuk Sayyidah Aisyah dari Allah. Masya Allah, senangnya minta ampun itu Sayyidah Aisyah. Langsung Rasulullah selepas menerima wahyu itu bilang, alhamdulillah ya Aisyah, Allah telah menurunkan wahyu pembebasan tentang engkau. Maka ibu beliau, ayah beliau mengatakan, berdiri, hormati baginda Nabi. Gak bisa. Udah kesal, agak kanan. Enggak, saya hanya bersyukur pada Allah, bukan pada Nabi. Jadi karena udah saking kecewanya, Nabi seakan-akan ketika itu ada indikasi-indikasi, arahnya ke sana, menuduh, bukan menuduh, semacam mempertanyakan masalah ini. Kok nggak ada turun wahyu membebaskan engkau Aisyah? Gimana ini cerita sebenarnya? Jadi Sayyidah Aisyah kecewa ketika itu, kesal. Tapi Nabi tidak marah. Beliau paham karena memang istri beliau yang satu ini lebih muda, karakternya memang seperti itu. Maka kalau punya istri muda itu agak maklum lah. Kalau agak seperti ya mudah merajuk itu sudah ada dari dulunya. Maka Sayyidina Abu Bakar senangnya minta ampun ketika itu. Senang Bapak Ibu. Akhirnya beliau bersumpah, demi Allah, selepas ini Mistah tidak akan aku kasih lagi nafkah. Kurang ajar betul. Sudah dikasih kebaikan, hidupnya aku yang nanggung, kata Sayyidina Abu Bakar. Giliran kehormatan keluarga saya tercoreng, dia malah ikut nyebar-nyebar. Ini memang kurang ajar anak ini. Masya Allah, Abu Bakar ketika punya keinginan seperti itu langsung dijaga oleh Allah. Falyafu wal yasfahu wa la tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Jangan. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal yafu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum. Ini teguran dari Allah. Tidak usah seperti itu kata Allah. Jangan marah, jangan balas dendam. Engkau maafkan Mistah, tetap memberinya nafkah. Mau enggak balasannya ampunan dari Allah? Maka kata Sayyidina Abu Bakar, baiklah, aku lebih memilih ampunan Allah daripada perasaan saya. Jadi balasan orang yang mudah memaafkan itu Bapak Ibu, itu Allah kasih ampunan untuk dia.
Tetapi kalau orang yang hanya memendam perasaan dendam, sakit hati, itu tidak dapat apa-apa tuh. Tetapi kalau dia melapangkan hatinya, memberikan maaf, melepaskan rasa dendam, rasa sakit hati, dia akan mendapatkan janji dari Allah. Ala tuhibbu la ayyafirallahu lakum? Mau kamu wahai Abu Bakar diampuni oleh Allah? Mau, kata Abu Bakar. Ya udah. Sekarang justru Sayyidina Abu Bakar ketika itu, aku akan memberikan lipatan 2 kali lipat untuk memberi nafkah kepada Mistah. Malah dikalikan oleh Sayyidina Abu Bakar. Orang yang kurang ajar. Coba kita bayangkan, sudah kita baik ini, sudah kasih nafkah hari-hari, malah dia yang mencoreng nama baik keluarga kita dengan sengaja. Apa tidak sakit hatinya? Normalnya manusia yang sakit hati, siapapun masih sakit hati. Tapi Allah mengajarkan tidak seperti itu. Begitu juga Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Satu ketika dalam kitab Hadisul Mukminin, Bapak Ibu sekalian, Nabi sedang memberi nasihat selepas sholat asar. Kata baginda Nabi tiba-tiba berhenti, langsung beliau mengatakan, sesungguhnya dari arah pintu ini keluar salah satu penghuni surga. Ternyata muncul satu orang Arabi. Besok gitu lagi, di sini muncul ahli surga, muncul lagi sampai 3 hari. Akhirnya sama seorang sahabat diikuti. Ini amalnya apa sih orang ini kok dapat bisyarah seperti itu dari Nabi, kabar gembira bahwa dia adalah ahli surga. Maka diikuti sampai ke rumahnya. Dia pura-pura lewat depan rumahnya, pengen bertamu. Betul, dipersilakan untuk bertamu selama 3 hari. Maka diperhatikan apa amalan orang ini, kok didapat kabar gembira seperti itu dari Nabi. Maka selepas 3 hari dia mengatakan, ini saya lihat kamu ini orangnya biasa aja. Orangnya juga nggak banyak sholat sunnah, juga nggak banyak zikirnya. Malam ya tidur itu, puasa juga enggak. Coba akhbirni bi azka amalin amiltahu. Coba kabarkan kepadaku, kasih tahu aku apa amalan istimewamu sehingga laqad sami'tu bisyaratur rasul laka thalatha annaka min ahli jannah. Aku telah mendengar Nabi menyampaikan kamu ini ahli surga. Tapi aku lihat kamu ini orang biasa aja. Salat juga enggak terlalu kencang-kencang amat. Puasanya juga enggak terlalu banyak. Sudah 3 hari aku perhatikan, biasa aja amalanmu. Maka laki-laki itu mengatakan apa? Huwa ma tara. Ya seperti itulah amalan saya. Ghaira anni ma wajadtu fi nafsi ghishan wala hiqdan ala khairin a'tahu Allah li ahad. Tapi aku punya satu amalan, di hatiku enggak ada rasa benci dengan orang Islam. Dengan orang Islam enggak ada rasa benci, enggak ada rasa dengki, rasa dendam enggak ada. Aku hilangkan semuanya. Itulah amalanku. Maka kata sahabat ini, nah inilah yang menyampaikan kau ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Punya amalan, hatinya mudah memaafkan kesalahan orang, tidak menaruh dendam. Ini penting ini. Agar kita ambil pelajaran. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mencontohkan ketika peristiwa Taif itu. Beliau memaafkan, beliau tidak balas dendam walaupun sudah dikasih kesempatan Bapak Ibu. Dikasih kesempatan untuk balas dendam, tapi beliau tidak balas dendam. Nah, ketika itu Nabi pulang ke Mekah, barulah di situ tidak lama berselang waktu beliau di Isra wal Mi'rajkan. Di mana ketika malam itu? Beliau ketika itu di rumah seorang sahabat beliau, sepupu beliau, yaitu sahabiyah Ummu Hani. Seperti Isyak seperti ini di rumah Ummu Hani, sepupu beliau, kakak Sayyidina Ali. Kakak Sayyidina Ali nama aslinya Fakhitah. Fakhitah ini adalah satu-satunya hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, perempuan yang pernah nolak lamarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Nabi, orang paling tampan di seluruh dunia, pernah ditolak. Jadi kalau yang pernah merasa ada cerita ditolak, jangan terlalu berkecil hati, ya. Nabi aja pernah ditolak. Orang paling sempurna, kita ini paling gak sempurna, tidak terima ditolak. Oh, ini kurang dewasa ini, ya. Mungkin adalah di antara kita yang pernah kena tolak, entah apa alasannya nggak tahu lah. Yang jelas ada. Ini perempuan yang satu-satunya pernah menolak lamaran baginda Nabi, tapi menolaknya bukan tanpa alasan. Kalau kita mungkin ditolak ada alasan, ada inilah kurangnya, inilah macam-macam. Nabi tidak. Nabi ditolak oleh Ummu Hani dengan 2 alasan. Nolaknya bukan sekali, 2 kali.
sebelum diutus dan setelah diutus. Ketika sebelum diutus itu Ummu Hani telah dilamar oleh Ubairah bin Abi Wahab, sehingga Nabi tidak boleh menikungnya. Nabi melamar sudah nggak bisa lagi karena ini sudah dilamar orang lain. La yahillu lil muslimin ay yakhtiba ala khitbati akhi. Tidak halal bagi orang Islam meminang, melamar lamarannya orang lain, haram, tidak boleh. Nikung-nikung itu tidak boleh itu pada aslinya itu. Haram itu perbuatan itu. Karena dia sudah nerima lamaran orang. Nah, maka Nabi mundur. Nah, ketika Nabi sudah diutus, lamar lagi. Ditolak lagi. Nah, lamar lagi, ditolak lagi. Tapi alasannya karena ketika itu Ummu Hani punya anak-anak kecil yang ditinggal oleh suaminya. Beliau khawatir kalau menjaga anak kecil ini takut tidak bisa menunaikan hak sebagai seorang suami Rasulullah SAW dengan sempurna. Jadi takut gitu. Hak Rasulullah itu sebagai suami tidak bisa terlaksana dengan maksimal. Karena ngurus anak ya juga menunaikan haknya Rasulullah SAW. Akhirnya beliau lebih baik memundurkan diri, menolak. Memang besar nih untuk ibu-ibu. Kalau di majlis ini agak unik. Yang semangat malah bapak-bapak ya. Kalau tempat-tempat sebagian itu malah ibu-ibunya yang ramai. Mungkin karena ibu-ibunya besok sana. Oh gitu. Ya, alhamdulillah. Nah, bagi kaum wanita ini memang haknya seorang suami itu luar biasa besarnya. Sehingga kata para ulama, perempuan itu, ibu-ibu itu kalau mau masuk surga itu simple. Tidak terlalu payah seperti laki-laki. Banyak pertanggungjawabannya. Apa? Ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Perempuan siapa saja, mana saja, wafat dia meninggal dunia, ketika itu suaminya masih hidup, dia suami itu ridho dengan dia, rela hatinya pada istrinya, puas hatinya, ridho terhadap istri tersebut, dah masuk surga, jaminannya. Yang penting dia tunaikan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Udah, buat suami ridho, masuk surga. Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak suami ini sangat berat. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin la amartu an-nisaa ayyasjudna li azwajihinna. Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang manusia menyembah, sujud kepada seorang manusia yang lainnya, tentu aku suruh para istri sujud di hadapan suami-suami mereka. Saking besarnya hak suami. Ini dalam Sahih Bukhari itu Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi cerita, "Uritun nar, aku pernah ditampakkan neraka." Ini saya sampaikan bukan untuk nakut-nakut ini ibu-ibu, tapi ini dari Nabi yang salahnya. Ini nakut-nakut, bukan nakut-nakuti. Nabi mengatakan, "Uritun nar, aku ditampakkan oleh Allah neraka. Fa idza aktsaru ahliha an-nisaa'u yakfurna." Ketika aku lihat di dalam neraka itu yang banyak penghuninya emak-emak. Siapa? Emak-emak, ibu-ibu yang kufur, kata Nabi. Sahabat tanya, "Ayakfurna billah, apakah mereka itu kufur pada Allah ya Rasulullah?" Perempuan-perempuan itu tidak, bukan kufur pada Allah. Mereka adalah yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Lau ahsanta ila ihdahunna dhahra thumma ra'at minka syai'an qalat ma ra'aitu minka khairan qattu. Mereka itu tipe ciri-ciri wanitanya. Nih, didengarkan ini ibu-ibu. Ciri-ciri wanitanya ini jangan sampai masuk. Mereka ini orang enggak mau terima kasih dengan suaminya, selalu mengingkari, tidak berterima kasih atas kebaikan-kebaikan yang diberikan suaminya. Enggak pernah menganggap kebaikan suaminya. Tidak pernah berterima kasih. Sudah capek-capek suaminya kerja siang malam menafkahi anak istrinya dengan rezeki yang sudah Allah tentukan, dengan pendapatan yang sesuai dengan yang diperoleh. Ketika itu dia melakukan satu kesalahan, kata baginda Nabi. Melakukan satu kesalahan, mungkin kesenggol, piring jatuh, pecah, langsung dia bilang apa? Memang suami tidak bisa diharapkan ini, suami kayak gini nih. Dasar suami tidak ada kebaikan sedikit pun. Ini tipe-tipe wanita yang akan berada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam itu beliau di rumah Ummu Hani, kemudian beliau dibangunkan, dibawa ke Masjidil Haram, barulah dibasuh dengan air Zam-Zam, bukan dibersihkan. Ada ulama yang hati-hati, bukan dibersihkan hati Rasulullah, karena kalau dibersihkan ada konotasi yang berkemungkinan kotor, kan dibersihkan. Rasulullah suci, enggak dibersihkan.
Terus apa maksud Jibril? Malaikat yang mengatakan diambil bagian sesuatu dari hati Rasulullah itu, hadza halu syaitan. Ini bagian syaitan. Ada sesuatu yang diambil, ini bagian syaitan. Maka dipahami oleh ulama yang hati-hati, itu maksudnya hati Rasulullah itu dipenuhi dengan rahmat, dipenuhi dengan kasih sayang ke seluruh makhluk tanpa terkecuali termasuk setan, makhluk Allah. Maka diambil itu bagian setan, rahmat kepada setan itu diambil, gak ada lagi tersisa di hatinya Rasulullah. Bukan kotoran, bukan. Dibasuh itu bukan karena kotor, bukan. Beliau itu suci, zahir batin. Bayangkan kita sering dapat cerita Ummu Aiman malam-malam neguk minuman di bawah katil atau ranjangnya Rasulullah, diminum segar. Bangun-bangun pagi, ditanya, mana ini air di bawah ranjang ini? Sudah diminum ya Rasulullah. Loh, kok diminum kata Nabi? Nabi ketawa. Nabi marah nggak? Nabi bilang apa? Itu air kencing najis itu. Nabi tidak bilang najis. Beliau paham jasad beliau itu suci. Jasadnya suci. Justru beliau memuji. Oh, kalau demikian, lan tastaqiya batnuki abada. Kalau sudah kau minum itu memang masuk sesuatu dariku dalam tubuhmu, niscaya engkau tidak akan pernah merasakan sakit perut sampai kamu mati. Betul, Ummu Aiman itu tidak pernah sakit perut seumur hidup karena pernah minum air, maaf cakap, sendinya Rasulullah SAW. Gitu, zatnya Rasulullah itu suci. Maka kalau dikatakan dibersihkan kotoran tuh kayaknya kurang adab lah. Kemudian dibersihkan dengan dibasuh dengan Zam-Zam, dimasukkan, dipenuhi dengan nur iman dan hikmah. Beliau dibedah, kata Sayyid Muhammad, itu 4 kali. Ketika masih kecil di rumah pemeliharaan Sayyidah Halimatus Sa'diyah umur 10 tahun, ketika diutus menjadi seorang nabi, kemudian ketika di Isra wal Mi'raj 4 kali beliau dibedah dadanya, kata Sayyid Muhammad. Nah, barulah beliau berangkat ke Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa menggunakan buruk. Buruk itu sejenis hewan lebih kecil daripada kuda, lebih besar daripada keledai. Nah, itu dalam riwayat seperti itu ukurannya. Ketika sampai sebelum ke Masjidil Aqsa itu beliau memang dalam riwayat banyak Bapak Ibu sekalian melewati tempat-tempat pemandangan-pemandangan tertentu. Suatu ketika tengah berjalan bersama Jibril itu kecium bau harum. Maka ditanya, wahai Jibril, ini bau apa yang wangi ini? Kata Jibril, itu bau tukang sisirnya anak Fir'aun. Loh Pak Ustaz, kenapa tidak dibilang Siti Masyitoh gitu? Karena memang itu bukan nama, Siti Masyitoh bukan nama perempuan di zaman Fir'aun yang menyisir anaknya itu. Itu hanya perbuatannya, Masyitoh, tukang sisir gitu. Jadi bukan Siti Masyitoh seolah-olah namanya, itu bukan. Namanya nggak ada riwayat, namanya siapa tidak disebutkan, tidak ada yang kenal. Masyitoh binti Fir'aun, tukang sisir rambutnya anak perempuan Fir'aun. Nah gitu. Bukan namanya Masyitoh Bapak Ibu sekalian, tapi dia adalah sebagai pekerja tukang sisir rambutnya anak Fir'aun. Nah, bahasa Arabnya Masyitotun, tukang sisir, bukan namanya Masyitoh. Itu wangi. Nah, itu masyhur ceritanya, sebab mempertahankan iman akhirnya dihukum sama Fir'aun, dimasukkan dalam kawah yang berupa air dan minyak, sudah dididihkan, dimasukkan beserta anak-anaknya, tinggal tulang-tulangnya dijadikan satu, jadi dalam satu kuburan. Nah, beliau melewati itu. Ketika di Masjidil Aqsa itu Allah bangkitkan ruh-ruhnya para nabi. Ketika itu Nabi mengimami salat. Itulah dalam mukadimah kita tadi, wa qaddamahu Jibril mempersilahkan maju ke depan, fasalla bil anbiya wal mursalin, mengimami ruh-ruhnya para nabi, seluruh para nabi 124.000 nabi hadir semua ruhnya gitu-gitu. Liyu'lama bihi annahul imamul azam, agar tahu nih kedudukan Rasulullah, beliau ini adalah imam yang teragung, beliau pimpinannya seluruh para nabi. Imam salat baru di mi'rajkan. Ketika dimi'rajkan itu, beliau tidak pakai buruk lagi bersama Jibril. Bersama Jibril menembus langit pertama, kedua, ketiga, sampai ke-7, sampai Sidratul Muntaha. Ketika sampai ke Sidratul Muntaha, itu ada cerita yang menarik. Cerita dari Imam Nawawi Al-Bantaini. Imam Nawawi Al-Bantaini cerita dalam kitabnya Kashifatus Sajad, syarah dari Safinatun Najah.
Beliau katakan ketika baginda Nabi Mi'raj, Bapak Ibu sekalian, sampai ke Sidratul Muntaha itu Jibril berhenti itu. Berhenti, tidak lanjut. Kata Nabi, jangan biarkan aku sendirian wahai Jibril menemui Allah. Kawankan saya, temankan saya. Maka Jibril mengatakan, tidak bisa ya Muhammad, kami sudah punya batasan tempat masing-masing oleh Allah, tidak boleh kami lewati. Sirma'i wala khutwah, selangkah aja wahai Jibril, selangkah aja. Maka Jibril nyoba melangkah. Kalau dalam manaqibnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu bukan satu langkah lagi, cuma seukuran unmullah, ukuran satu ruas di ujung jari. Coba melangkah. Fakada ayah tariqo, maka tubuh Jibril itu hampir terbakar itu. Hampir terbakar, akhirnya melarut. Tubuhnya mengecil. Jadi seukuran burung pipit. Kecil jadi. Mengecil, yang tadi sayapnya bisa membentang menutup belahan timur dan barat, langsung kecil jadi kayak burung pipit tuh tubuh Jibril. Enggak kuat karena tadi nyoba melangkah ke Sidratul Muntaha, tempat yang sudah mentok itu, tempat tertinggi. Maka Jibril mengisyaratkan, wahai Muhammad, ketika sudah sampai di makanul khitab, ucapkan penghormatan kepada Allah. Ucapkan penghormatan, salam kepada Allah. Apa penghormatannya Bapak Ibu sekalian? Itulah penghormatan yang beliau baca, yang beliau sampaikan kepada Allah, yang sering kita bawa dalam salat. Ketika tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Segala penghormatan, keberkahan, kemuliaan dan kebaikan hanya milik Allah. Lalu dijawab oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untuk engkau wahai Nabi, rahmat dan keberkahan mencucuri engkau. Ketika itu Nabi sudah menjawab jawaban langsung, salam dari Sang Khalik, dari Allah. Maka Rasulullah tidak jumawa. Ini juga pelajaran. Beliau tidak mikirkan hanya diri saja, enak diri sendiri. Yang penting saya selamat, yang penting saya nyaman. Orang lain urus diri sendiri. Jangan seperti itu. Rasulullah ketika itu sudah diucapkan salam oleh Allah, tapi beliau akan ketika itu ingat dengan umatnya. Beliau tidak pengen hanya dapat salam sendirian. Beliau juga mengucapkan assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Salam sejahtera untukku dan juga untuk hamba-hamba Allah semuanya yang beriman, yang salih. Nah, jadi itu mukalamah ketika Nabi diantaranya awal-awal, itu yang kita bawa dalam salat. Kemudian ketika itu disaksikan para penduduk langit, lalu mereka serentak mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mereka bersaksi. Nah, makanya pada lafaz yang ini Bapak Ibu sekalian, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu kata Al-Imam Al-Ghazali ketika salat betul-betul jaga kalimat itu, jangan sampai luput. Jangan sampai luput. Beliau mengatakan idza lam yastati'il musalli ay yakhsha'a fi jami' salatihi fayanbaghi ay yakhsha'a fi thalathati mawadhi. Bila mana seseorang itu tidak mampu dia khusyuk salatnya dari awal takbir sampai salam, Allahu akbar, sampai salam enggak ingat apa-apa kecuali Allah tok, tidak mampu salat seperti itu. Ada enggak yang mampu ini? Kira-kira sulit ya. Orang yang punya makom seperti itu, mulai takbir A sampai kum, salamnya itu bisa khusyuk, enggak ingat sama sekali siapapun kecuali Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, kalau tipe salatmu tidak bisa khusyuk seperti itu dari awal sampai akhir di seluruh salatmu, maka jangan sampai enggak khusyuk dalam 3 tempat. Jangan sampai enggak khusyuk dalam 3 tempat ini. Harus khusyuk. Pertama, inda qaulihi wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Ketika kita mengucapkan doa iftitah itu, wajjahtu wajhiya, aku hadapkan diriku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Itu rasakan betul. Jangan kosong pikirannya, jangan sampai kemana-mana atau enggak menghadirkan ketika itu. Yang kedua, wa inda qaulihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ketika pada surah Al-Fatihah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah dan kepadamu lah kami minta pertolongan. Saat itu hadir betul kata Imam Al-Ghazali, jangan enggak khusyuk. Nah, yang ketiga, wa inda qaulihi
Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ketika mengucapkan salam di saat tasyahud kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu jangan enggak khusyuk itu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi. Entah mana-mana pikirannya. Jangan. Yang khusus itu kata Al-Imam Al-Ghazali, usahakan khusyuk. Karena siapa tahu dapat keberuntungan dijawab sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan betul, Nabi ketika diucapkan salam Bapak Ibu, beliau menjawab. Itu di Yaman dulu ada seorang ulama namanya Sayyid Ali Khalid Qasam, bermazhab Imam Syafi'i. Beliau itu di antara keistimewaannya kalau itu sholat, mengucapkan tadi itu, saking hadir betul hati beliau itu, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Langsung kedengaran jawaban Rasulullah itu. Waalaikumsalam ya Syekh. Masya Allah, kedengaran langsung suara yang mulia Rasulullah SAW jawab itu kedengaran di telinga beliau. Sayyid Ali Khalid Qasam, Masya Allah, saking hadirnya hatinya, khusyuknya ketika itu dapat makom seperti itu, mendengar jawaban Rasulullah SAW. Kalau kita nih Allahu Akbar, ya sama-sama paham lah kondisi kualitas salat umat akhir zaman itu. Jangankan kita, di zaman Imam Abu Hanifah saja itu sudah dikenal urusan sholat ini memang jarang yang bisa khusyuk itu betul-betul maksimal full dari awal sampai akhir, itu jarang. Itu zaman Imam Abu Hanifah itu 100 Hijrihan ke bawah masih barulah Islam dalam artian dari zamannya Nabi. Itu beliau udah paham. Ada seorang pemuda datang, "Wahai Syekh, Imam, ini saya punya masalah ini, saya mau sowan." Kalau di Jawa itu bilangnya gitu, pada kiai-kiai, mau sowan ini. Sowan apa? Ada masalah, saya punya duit, saya simpan di tempat di mana gitu, lupa saya naruhnya tuh. Di mana tempatnya itu? Coba bantu saya wahai Imam. Maka Imam Abu Hanifah bilang, "Loh, ini bukan masalah fikih ini, enggak ada kaitan dengan fikih ini." Karena beliau memang imam mazhab, mujtahid mutlak. Maka kata Imam Abu Hanifah, "Tapi tenang, nanti malam ada jawabannya. Mulai nanti malam kamu sholat malam, sholat sunnah, niat sholat sunnah semalaman suntuk. Yakin saya, mesti ingat. Benar Imam, benar. Coba kalau tidak percaya, lakukan. Betul, malamnya langsung niat sholat semalaman suntuk. Allahu Akbar. Pokoknya malam ini saya sholat sunnah semalaman suntuk. Belum lagi tengah malam, seperempat malam, ya jam-jam 8, jam 9 gitu. Ingat deh, lah iya di sini, nah iya kemarin baru ingat di situ tempatnya. Udah langsung cepat, langsung selesaikan. Assalamualaikum, udah ketemu. Langsung ke rumah Imam Abu Hanifah. Imam, alhamdulillah resepnya manjur betul. Alhamdulillah barang yang kemarin hilang ketemu Imam. Ketemu sudah. Di mana yang mau ketemukan? Dalam sholat. Nah betul. Kata Imam Abu Hanifah, laqad alimtu anna syaitan la yad'uka tusalli hatta tadhkura. Aku sudah yakin syaitan tidak mungkin membiarkan kamu khusyuk dalam salatmu sampai kamu mengingat sesuatu yang enggak kamu ingat di luar salat. Yang enggak ingat-ingat itu malah diingatkan oleh syaitan. Karena syaitan tidak terima kita salat itu khusyuk, tidak terima kita tuh salat itu terus-terusan. Setan tahu, ini kalau dibiarkan nanti dia dapat pahala banyak nih, kasih ingat aja lah. Betul, berhenti dia sembahyang. Jadi kalau nanti ada masalah barang hilang, coba praktekkan, ini solusi ini. Tapi jangan pula niatnya gitu, ya, kurang bagus lah. Masa sholat niatnya niat cari barang hilang. Ya, niatnya karena Allah. Ini upaya aja, trik-trik aja. Biar setan itu ikut bantu gitu. Bantu menemukan barang gitu. Jadi memang seperti itu kualitas sholat kita. Ini jadi PR itu. Kondisi umat, anak-anak, remaja, kenakalan remaja dan macam-macam. Sebenarnya satu aja solusinya. Betul-betul jaga urusan sholat. Sempurnakan masalah sholat. Itu saja. Kerukunan masyarakat. Perhatikan urusan sholat berjamaah. Perhatikan urusan sholatnya. Itu aman insya Allah. Akan terbentuk masyarakat madani. Kalau betul-betul menjaga urusan sholat. Tapi sholat yang betul-betul bukan hanya sekedar sholat, bukan hanya zahirnya, tapi batinnya juga diupayakan. Ya itulah tadi diantaranya PR kita sama-sama khusyuk dalam sholat. Kata sebagian ulama, ini sebagian ulama bukan saya,
Dan ukil aja. Aqallu darajatis shalihin ayyusalliya rak'atain la yuhadditsu fihi ma nafsu. Orang itu bisa dapat makom minimal disebut orang soleh kalau sudah bisa melaksanakan sholat 2 rakaat khusyuk dari awal sampai akhir. 2 rakaat saja bisa khusyuk dari awal sampai akhir. Aqallu darajatis shalihin, minimalnya derajat orang soleh. Nah, kalau bisa dapat derajat paling minimnya orang soleh. Nah, kalau kita gimana? Masuk nggak kira-kira gitu? Jadi ini PR untuk kita semua nih. Nah, kita sering mendapatkan pencerahan dari guru-guru kita, pengajian-pengajian. Sudah banyak arah-arah, upaya-upaya yang harus dibuat untuk bisa hadir, bisa khusyuk dalam sholat. Maka sekedar mengulang kaji, di antaranya harus mengupayakan mulai sebelum sholat itu sudah ada persiapan-persiapan untuk mendatangkan kekhusyuan dalam sholat. Di antaranya apa? Yaitu urusan wudhu, Bapak Ibu sekalian. Wudhunya itu, cobalah kita mungkin perbandingkan. Rasanya sholat ketika wudhunya asal-asal dengan wudhu betul-betul menyempurnakan sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah kualitas yang kita rasakan di ruhani kita itu mesti beda rasanya. Itu sudah ketentuannya seperti itu. Maka wudhunya itu betul-betul disempurnakan. Itu mulai tahap awalnya. Tapi kalau berharap sholat khusyuk dimulai wudhunya tidak sempurna, tidak betul-betul, jangan harap. Jangan harap sholatnya bisa maksimal kekhusyuannya. Nah, itu kita dapat nasihat dari tuan guru kita, Syekh Abdul Rahman Siddiq dalam Asrarus Shalah. Nah, upaya wudhu yang maksimal, yang sempurna itu seperti apa di antaranya yang beliau arahkan? Ketika wudhu bukan hanya merasa kita membasuh anggota zahir, anggota wudhu, tetapi juga merasakan membasuh anggota batin, penyakit-penyakit rohani, penyakit hati, kotoran-kotoran hati yang ada dalam diri kita juga diniatkan kita basuh. Kalau bahasa anggota zahir tapi masih melekat yang kotoran batin, ya sudah masalah. Nah, itu arahan beliau di antaranya untuk bisa mencapai kepada kekhusyuan dalam salat adalah memaksimalkan ketika wudhu. Wudhunya itu ketika basuh wajah, rasakan juga membasuh kotoran-kotoran yang ada dalam pikiran kita, penyakit-penyakit yang ada dalam diri kita, sehingga bersih, zahirnya bersih. Nah, kotoran batin juga rohani bersih. Inilah upayanya di antaranya. Bapak Ibu bukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terpenting juga di sekian banyak amalan-amalan agama, terutama salat 5 waktu, kita juga harus hati-hati dalam urusan menjaga salat asar. Salat asar, jangan remehkan urusan salat asar. Loh Pak, kenapa urusan salat asar aja? Yang lain enggak? Ada rahasianya. Itu Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib beliau cerita, ada seorang emak-emak teriak di gang-gang Madinah. Di gang Madinah dia teriak. Dia bilang apa? Dulluni ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi Muhammad? Mana Nabi Muhammad? Tunjukkan kepadaku. Dilihat sama Nabi, disamperin, didekatin. Ada apa wahai wanita? Maka ibu itu bilang, ya Rasulullah. Dia sambil nunduk, malu dia. Inna zawji qad waba'anni fazanaitu. Suamiku udah ada di rumah, tapi aku selingkuh ya Rasulullah. Nauzubillah min dzalik. Aku berzina, kata perempuan itu. Selepas itu ya Rasulullah, faja'ani waladun minaz zina, kemudian aku lahir anak dari hasil zina itu. Selepas itu bukan itu saja ya Rasulullah, fa'alqaitul walad fi dhanni minal khal hatta mas. Aku buang anak itu dalam tong wadah yang ada cuka di dalamnya, sehingga anak itu mati dalam itu ya Rasulullah. Summa bi'na dzalikal khal, kemudian cuka itu kami jual ke orang ya Rasulullah. Aku jual ya Rasulullah. Fahalli min taubah, apakah masih ada harapan aku diampuni Allah, diterima taubatku ya Rasulullah? Masya Allah, ngeri, dosanya beruntun itu, beruntun. Rasulullah ketika itu gimana Bapak Ibu? Beliau dengan kasih sayang tetap menerima, menyambut ibu tersebut, perempuan itu. Beda dengan Nabi Musa. Nabi Musa dalam kitab Irsyadul Ibad itu ketika didatangi perempuan, gadis, cerita yang sama. Wahai Nabi Allah Musa, aku melakukan ini, zina. Lahir anaknya kubunuh.
Masihkah aku bisa diampuni oleh Allah, wahai Nabi Musa? Kata perempuan itu. Langsung berang, marah Nabi Musa. Beliau langsung usir perempuan itu. Izhabi, minggat sana. Di alla yanzila naru minas sama fayuhribuna bisyukmik. Jangan sampai gara-gara wanita sial sepertimu ini, kata Nabi Musa, mendatangkan azab dari Allah, api yang akan membakar kami semua. Pergi sana. Kata Nabi Musa. Nabi Muhammad enggak. Nabi Muhammad tetap menjawab ketika itu. Nabi Muhammad yang mulia, beliau mengatakan, amma zina fa'alaikir rajmu, perbuatan zinamu kamu harus dirajam wahai perempuan. Wa amma qatlul walad, adapun pembunuhan anakmu kamu harus disiksa oleh Allah di neraka jahanam, kalau enggak diampuni. Fa jazaa'u jahannam, balasannya jahanam. Wa amma bai'ul khalli, adapun penjualan cukai itu faqadir takabti kabirah, kamu telah melakukan dosa besar, kamu telah menipu. Maka baginda Nabi ketika itu Bapak Ibu sekalian, beliau melanjutkan. Sabda beliau, lakin dhanantu annaki tarakti salatal asar. Aku punya persangkaan, kata Rasulullah, sangka kuat kamu dihukum oleh Allah melakukan dosa-dosa seperti itu yang begitu keji sebab kamu telah meninggalkan salat asar. Jadi kalau meninggalkan salat asar itu nanti kata para ulama, itu nanti kata guru saya Habib Qori, dihukum oleh Allah melakukan dosa-dosa yang mengerikan. Maka kita bisa introspeksi, kalau suatu ketika nggak direncanakan, tiba-tiba kok saya nih malas ibadah atau tergelincir melakukan kesalahan yang tidak direncanakan, coba dicek salat asarnya, betul-betul tidak menjaga. Kalau enggak berarti memang di situ letak, jaga betul urusan salat asar. Disitulah firman Allah, hafizu 'ala shalawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jaga salat lima waktu dan salat wusta. Sebagian mufassir banyak menyebutkan salat wusta adalah salat asar. Allah sendiri nyuruh jaga betul-betul salat asar. Terutama yang punya anak-anak perempuan, punya anak-anak yang sudah remaja, itu dijaga betul. Suruh mereka jaga salat asar ini. Jangan sampai mereka meremehkannya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kita sudah masuk bulan Rajab. Maka apa arahan para ulama ketika masuk bulan Rajab menjelang bulan suci Ramadan, kita harus perbanyak istighfar. Nanti bulan Sya'ban perbanyak bersalawat. Nanti bulan Ramadan perbanyak membaca Al-Qur'an. Maka di bulan Rajab ini sudah buat persiapan. Dalam kitab Tuhfatul Ashraf, Habib Muhammad bin Hadi As-Saigab beliau mengatakan, man qama bi hurmati Rajab waffaqahu Allahu lil qiyam bi hurmati Sya'ban, wa man qama bi hurmati Sya'ban waffaqahu Allahu lil qiyam bi hurmati Ramadan, wa man qama bi hurmati Ramadan hafazahu Allahu min Ramadan ila Ramadan wa balaghahu ma balagha ahlul muhabbati wal irfan. Siapa yang menjaga kehormatan bulan Rajab, Allah beri taufik menjaga kehormatan bulan Sya'ban. Siapa yang menjaga kehormatan bulan Sya'ban, Allah beri taufik menjaga kehormatan bulan Ramadan. Siapa yang menjaga kehormatan Ramadan, Allah jaga dia, harta, agamanya, dirinya, anak istrinya sampai Ramadan tahun depannya, dan akan diberikan apa yang Allah berikan kepada kekasih-kekasihnya. Apa maksudnya kata para ulama menghormati bulan tersebut? Menghormatinya itu adalah mengerjakan kebaikan-kebaikan sekalipun itu amalan sunnah. Begitu juga meninggalkan keburukan-keburukan sekalipun yang dilarang itu adalah sifatnya makruh. Itulah maksud menghormati di bulan Rajab ini. Di bulan Rajab ini kita diarahkan untuk mengerjakan, memaksimalkan yang fardu dan juga melaksanakan yang sunnah. Menjauhi yang dilarang Allah, yang haram-haram, begitu juga dengan hal yang makruh. Nah, sebagian ulama mengatakan lagi, Rajab syahruz zara wa Sya'ban syahruz saqi wa Ramadan syahrul hasad. Rajab itu adalah bulan yang menanam, Sya'ban itu bulan memupuk dan menyiram, nanti bulan Ramadan bulan memanen. Maka bisa ditarik kesimpulan, orang yang nanti bulan Ramadan bisa maksimal mendapatkan kebaikan-kebaikan, beramal saleh, tarawih semangat, puasa senang semangat, gak lemas, gak loyo, kemudian sedekah, infak dan lain-lainnya senang, diberi taufik oleh Allah untuk mengamalkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan sehingga dapat kebaikan yang banyak. Itu adalah orang-orang yang bulan Rajab sudah persiapan. Karena bulan Rajab nanam, Sya'ban nanti sudah mulai memupuknya lagi. Nah, nanti bulan Ramadan baru panennya. Pertanyaannya, kalau nggak ada yang ditanam, apa yang mau dipanen? Kan nggak ada yang dipanen.
Jadi kalau nanti pengen bulan Ramadannya maksimal, maka di bulan Rajab ini sudah membuat persiapan-persiapan. Ini alhamdulillah tadi saya agak terharu nih. Masya Allah, ada pertunjukan anak melaksanakan tata cara salat jenazah. Ini luar biasa ini. Kita harus apresiasi nih, program seperti ini. Anak-anak seperti inilah kelak yang akan memberikan kemanfaatan kepada kedua orang tuanya. Suatu ketika Nabi tanya Bapak Ibu, ma ta'uduna ar-raquba fikum? Kepada para sahabat, siapa menurut kalian wahai para sahabat orang yang dikatakan mandul? Maka para sahabat menjawab, sama dengan kita. Alladzi laisa lahu walad, orang yang tidak punya anak ya Rasulullah, itu mandul, tidak dapat anak. Maka Nabi katakan apa? Laisa dzalika birraqub, bukan seperti itu sejatinya mandul. Walakinnar rajul alladzi lahu auladun falam yuqaddim minhum syai'an. Itu orang yang mandul sebenarnya adalah orang yang banyak punya anak, dikasih anak, tapi satu pun nanti di akhirat tidak bisa memberikan manfaat apa-apa untuk dia, itu mandul. Ini orang-orang yang tadi anak-anak seperti ini insyaallah akan memberikan manfaat untuk orang tuanya. Itu dalam riwayat hadis, innallaha la yarfa'u darajatal 'abdi shalih fil jannah. Ada seorang hamba diangkat derajatnya di surga. Maka heran dia, ya Allah, dulu ketika hidup saya biasa, zaman saya kok derajat surga saya kok makin naik nih. Maka dijawab, bistighfari waladika, sebab permohonan ampunan anakmu untukmu, kamu dinaikkan derajatnya oleh Allah. Tadi kan dia doa, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Masya Allah, itu orang tuanya dapat langsung diangkat derajatnya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Maka luar biasa itu. Itulah aset yang paling berharga sebenarnya, itu anak-anak yang salih-salihah. Mudah-mudahan generasi kita semua bisa seperti itu, bisa semangat menjaga agama ini, bisa semangat mempelajari agama ini. Karena terutama orang tua, hati-hati. Kita tidak melarang belajar umum, tidak, bagus pelajari pelajaran umum-umum. Tetapi ingat, jangan sampai tidak memberi pelajaran kepada mereka urusan agama. Karena kelak pada hari kiamat akan ada hari tuntut menuntut. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang-orang yang dahulu berkasih sayang satu sama lain, kata Allah, kelak pada hari kiamat akan menjadi musuh satu sama lain, kecuali orang-orang yang rumah tangganya, kehidupannya ditata dengan kehidupan agama. Suami nyuruh anak istrinya mengamalkan agama, sembahyang, ngaji, dan lain-lainnya. Nah, ini keluarga seperti ini nanti tidak menuntut. Tapi kalau yang main membiarkan aja itu, walaupun sekarang lagi senyum-senyum, wah enak, kelihatannya paling bahagia. Ingat, nanti di akhirat ada masanya anak itu akan menuntut kita. Tidak terima dia. Ini ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud dalam surah Al-Mu'minun ayat 101 itu seperti itu. Fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yawma idzin wa la yatasaalun. Pada hari ketika terjadi kiamat, tidak ada lagi ceritanya nasab-nasab anak ibu, orang tua sama anak dengan orang tua, tidak ada lagi, kata beliau. Maksudnya apa? Maksudnya adalah, kata beliau, kelak pada hari kiamat akan didatangkan seorang, kemudian diserukan, wahai seluruh hamba-hamba Allah, ini si fulan bin fulan, siapa yang merasa punya hak pada dia, minta sama dia hari ini. Langsung seorang ketika itu bergembira, kata Abdullah bin Mas'ud, walaupun itu sendiri adalah orang tuanya, walaupun cuma ayahnya, dia bergembira karena merasa punya hak yang akan dia tuntut kelak di akhirat. Fayafrahul mar'u ayyakun lahu haqqun ala walidihi wa waladihi wa zawjatihi wa sahibihi. Bergembira ketika itu, wah kesempatan ini nuntut dia. Nah, maka jangan sampai kita nanti menjadi penyesalan ketika di akhirat. Orang-orang yang kita cinta malah menuntut kita. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini saja dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik, hidayah serta inayahnya untuk senantiasa mengamalkan hal-hal yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dan tasbih kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.